Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya yang saya hormati, mahasiswa dan siswa-siswi yang saya cintai. Selamat datang kembali ke my channel Suprija. Pada video kali ini kita akan bahas algoritma pemrograman. Bagaimana sih cara membuat algoritma pemrograman yang baik? Oke teman-teman, yuk kita ikuti video kesulitan saya saat saya mengajar online. Jangan lupa ya teman-teman, klik tombol di bawah ini ya. Terima kasih. A few moments later. Kita masuk ke ini saja lagi ya, ke materi algoritma pemrograman. Oke, jadi di algoritma ini tujuannya nanti memberikan pengetahuan konsep dasar dan penerapan algoritma sebagai dasar dari pembuatan program ya. Nah, bisa dengan menggunakan salah satu bahasa pemrograman. Nah, ini analoginya. Jika seseorang ingin ngirim surat nih, kepada kenalannya di tempat lain, langkah apa yang harus dilakukan? Ayo. Nulis suratnya dulu, Pak. Betul. Nulis suratnya. Itu Baru dikirim, Pak. baru dikirim. Bisa langsung dikirim. Langsung ya. Melalui apa? Elektronik apa gimana nih, Pak? Ya, ini yang manual nih, manual. Ya, bukannya elektronik, bukan. Ya, surat biasa lah. Tulis alamat, Pak. Tulis alamat ya. Iyalah kayak gitulah ya. Ya, ini dia. Jadi algoritma itu ya detail ya. Jadi apa yang akan dilakukan ya. Itu nanti kan kalau misalnya kita tahu ya apa yang mau akan kita lakukan. Nah, kalau komputer atau pengendali yang lain itu tidak akan tahu apa sih nanti mau dilakukan, sehingga dia harus diberikan dulu sesuatu algoritma, suatu deskripsi kerja yang detail ya. Nah, itu yang nanti akan diproses nantinya. Nah, ini salah satunya juga menulis surat itu ya. Surat dimasukin ke dalam amplop, dia urutannya, misalnya amplop dikasih alamat, dia kasih perangko, pergi kantor pos untuk ngirimkan gitu ya. Ya, jadi bisa seperti ini ya. Jadi nulisnya seperti itu. Jadi memang harus di detail ininya. Nah itu apa sih itu algoritma? Algoritma itu adalah urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah yang disusun secara sistematis dan logis ya. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesianya nih, kamus besarnya nih, urutan logis pengambilan putusan untuk pemecahan masalah ya. Dalam komputer ini buat buat menyelesaikan masalah juga ya. Nah, itu ya. Jadi kenapa algoritma itu penting sekali ya. Sebelum kita bikin program sesuatu, program pengendalian atau apa ya, kita harus tahu dulu kerjanya seperti apa dia ya. Nah, itu yang kita nanti buatin programnya dan untuk memenuhi output yang akan dicapai. Nah, apa itu program atau pemrograman ya? Ini definisinya ya. Kumpulan instruksi tersendiri yang biasa disebut source code ya. Jadi kalau udah mulai pemrograman, source code-nya ya harus tahu istilah-istilahnya ya, source code-nya dibuat. Ini program ini yaitu realisasi dari algoritma. Nah, gitu ya. Jadi dia harus realisasi dari algoritmanya. Jadi program itu sama dengan algoritma ditambah bahasanya seperti apa. Jadi kalau membuat suatu program ya harus tahu algoritma seperti apa. Ini mengapa algoritma? Nah, ini pembuatan dan penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun. Notasi algoritma dapat diterjemahkan dalam berbagai bahasa pemrograman ya. Adapun bahasa pemrogramannya atau outputnya akan dikeluarkan sama karena algoritmanya sama ya. Nah, ini dia tantangannya. Ya. Oke, siap ya? Wah, ini siapa yang cepet-cepetan nih? Dapat ini apa nih? Dapat hadiah. Ya, ini ada 2 gelas ya. Ada 2 gelas kosong, ukuran gelasnya itu 5 liter dan 3 liter ya. Sekarang bagaimana sih cara mendapatkan air yang berukuran 4 liter? Oke, gimana caranya? Ayo.
Halo? Ayo siapa yang cepet-cepetan nih? Dapat tambahan nilai. Waduh, tambahan nilai. Itu kan ada, maaf Pak, itu kan ada yang gelas kosong yang 3 liter ya Pak, Ya, sama 5 liter. Berarti Ya. tinggal ditambahin 1 liter dong Pak. mananya? Ini masih gelas kosong ya. Ini di 2 gelas ini jadinya bagaimana bisa dapetin air 4 liter gitu ya. 5 tambah 3 kurang 4. Ya iya itu hitungan matematik. Sekarang saya ada gelas nih, ada 2 gelas ya. Ini bukan 3 gelas ya, 2 gelas ya. Ada 2 gelas ya, 2 gelas kosong nih. Oke? Iya Pak. Oke, yang satu gelasnya ukurannya 5 liter, yang satu lagi 3 liter ya. Nah, bagaimana saya mendapatkan air bisa jadi 4 liter? Dibuang Pak airnya. Ya ini masih kosong, gimana? Ini kan masih kosong, dibuang gimana ya masih kosong. Diisi Pak, diisi berarti. Oke. Yang mana? Diisi di mana dulu? Yang mana? Di 5 liter sama 3 liter masing-masing diisi setengah Pak. Diisi setengah. Tahunya dari mana setengah? Oh, berarti Ayo. 2,5 tambah 1,5 Pak. Iya, sekarang tahunya dari mana 2,5? Kan yang tahunya ini kalau isi full ini kan 5 liter, ya? Iya, Pak. Nah, kalau di sini full 3 liter, ya tahunya dari mana 2,5 apa enggak? Ya, enggak akurat dong. Ayo. yang 5 liter Pak, tapi diisinya 4 liter doang. Ya, sekarang tahunya dari mana itu diisinya 4 liter doang? Kan itu yang pertanyaannya. Bagaimana bisa mendapatkan air itu 4 liter? Isi penuh gelasnya yang 5 liter, Pak. Oke, isi penuh nih gelasnya 5 liter ya. Situ? Ya, Isi penuh ya 5 liter. Situ? Sebentar, Pak. Sebentar. Iya. Ayo, Terus kalau yang dari mikir 5 liter semuanya. Dari 5 liter pindahin ke 3 liter, Pak. Oke, tadi diisi penuh ya. 5 Iya, liter ya. penuh. Dipindahin ke 3 liter. Oke. Benar, Pak. Tuh. Gua nungguin. Mana lagi? Diem aja dia. Ulang 2 kali, Pak. Diulang 2 kali. Ulang lagi, ulang dulu. Mana siapa yang mau jawab nih? Siapa yang mau jawab? Ini, Pak, yang gelas 5 liter diisi penuh, Pak. Isi 5 liter diisi penuh. Oke. Dituang Ya. ke gelas yang 3 liter. Dituang ke gelas yang 3 liter. Oke, itu. Kan sisa 2 liter tuh, Pak. Sisa yang di 5 liter tinggal 2 liter. Ya, betul. Itu. Diulangin aja, Pak, caranya 2 kali gitu, Pak. Tadi dulu ulanginnya gimana? Hah? Ulanginnya gimana? Hah? Enak aja ulangin aja. Ulanginnya gimana? Ini kan udah tinggal 2 nih. Ini 3. Habis itu diapain lagi nih? Ayo mikir dah. Coba gimana tuh? Nah, ini kalau case kecil ini. gimana ya? Ayo. Maksudnya disuruh ngisi yang 4 liter Pak itu. Oh bukan, ini pokoknya ini sorry ya, ini dicoret aja nih, hapus nih ya. Ini nggak ada gelas di sini maksudnya. Nanti dari 2 gelas itu bagaimana kita mendapatkan air itu isinya 4 liter gitu loh. Oh, Ya tadinya masih kosong nih 2 gelas ini. Ya tadi kan nih kapasitas 5 liter ini 3 liter. Saya mau nambahin air terserah, pokoknya mau di dalam gelas itu ada isinya 4 liter pokoknya. Nah, Saya, Pak. ceritanya gimana? Oke, siapa dulu namanya? Siapa namanya? Salim, Pak. Salim. Oke, Salim. Gimana Salim? Pertama yang 5 liter penuhin. Penuhin yang 5 liter ya. Oke. Terus dituang ke yang 3 liter. Dituang ke 3 liter. Ya. Terus dulu, Pak. Buyar. Habis itu terus. Ayo, dan sekian banyak ini saya mau tahu nih. Ayo, saya nggak mau kasih tahu dulu, masa sekian banyak ada yang tahu nih. Mikir ada. Nih Pak, Siapa nama? Rebafi Pak.
Reba ya. Reba Fis, silakan. Pak, kalau Isi misalnya gelas, Isi gelas? isi air di gelas 5 liter. Oke, 5 liter diisi ya. Oke. Ya. Nah, baru terus tuang tuh ke 3 liter. Oke, dituang ke 3 liter. Nah, terus kan yang gelas 5 liter sisa 2 liter. Oke, yang 5 sisa 2 liter, benar. Stop. Itu yang di gelas 3 liter buang semua airnya. Buang semua, oke. Nah, terus yang air di gelas 5 liter tuang lagi ke yang gelas 3 liter. Oke, dituang lagi ke 3 liter, ya. Nah, terus aduh. Tahu Pak, dulu, Pak. Gimana? Lupa, Pak. Bener. Eh, 5 liternya tinggal isi 2 liter lagi. Saya coba, Pak. Oke, siapa dulu? Nama. Rifki Zaki, Pak. Pak. Rifki, oke, ya. Gimana? Jadi, kan, pertama isi yang gelas A itu yang 5 liter itu Oke, isi ya. penuh. Isi penuh 5 liter ya, oke. Terus gelas yang kedua itu diisi dari yang 5 liter itu. Oke, dituangin. Jadi yang 5 liter sisa 2 liter. Oke, yang 5 sisa 2. Terus yang gelas 3 liter ini dibuang isinya semuanya sampai kosong. Oke, dibuang. Nah, terus gelas yang pertama ini yang sisa 2 liter dipindahin ke gelas yang kedua yang 3 liter. Oke, dipindahin ke yang 3 liter. Oke, stop. Terus yang gelas 5 liter ini lagi ini diisi lagi sampai penuh. Diisi lagi sampai penuh. Terus ya habis itu tuangin air yang gelas 5 liter ini ke gelas 3 liter sampai penuh dah. Sampai penuh. Jadi yang 4 liter yang di wadahnya di mana? Yang di gelas 3. Yang ya dong. Ya. Gelas 5 liter ya Pak, sisa 4 liter. di gelas 5 liter. Iya. Pintar. Maksud saya gitu. Pas saya ngakak sih, Pak. Iya, jangan jadi gelas 3 liter ya kan, kalau itu udah tumpah lagi lah. Iya. Iya, Pak, di gelas 5 liter. Ya, oke lah. Ya, jadi memang seperti itu ya. Nah, itu dia. Lah, itu catat tuh namanya tadi tuh. Wah, dapat nilai apa tuh dia? A ya. Wah. Tambahan nilai ya. Siap. Oke. Jadi itu kasus algoritmanya. Jadi gitu. Jadi kadang di suatu kadang-kadang Anda akan mengalami suatu yang kasus-kasus seperti ini. Mungkin nggak yang ini ya, tapi ya butuh pemikiran gitu ya. Harus dalamin, kalau ini kena ini siapa ya gitu loh. Nah, jadi modelnya seperti itulah. Jadi kalau kelihatannya kan gampang ya, ya. Tapi ternyata enggak juga, butuh harus dipikirkan dulu ya, gitu. Ya itu modelnya ya. Ya berarti hebat, alhamdulillah nih bisa jawab ya. Berarti ini caranya nggak salah ini, teman. Nah, syarat algoritma yang baik. Nah, ini ada 3 nih. Ada tingkat kepercayaannya tinggi, reliability-nya ya. Hasil yang diperoleh, diproses harus berakurasi tinggi dan benar. Pemrosesan yang efisien. Nah, cost-nya rendah. Proses harus diselesaikan secepat mungkin ya, dan frekuensi kalkulasi yang sependek mungkin ya. Jadi kalau bikin program, kalau yang panjang banyak gitu ya, kalau bisa dikit ya kenapa tidak gitu, diperpendek gitu ya, nah, kalkulasinya. Nah, sifatnya general ya, general ininya. Jadi kalau orang bukan sesuatu yang hanya untuk menyelesaikan satu kasus saja, tapi juga untuk kasus lain yang lebih general ya. General juga bisa dilihat orang awam yang nggak tahu pemrograman, dia ngeliat algoritma Anda yang Anda lakukan, dia ngerti. Nah, itu general ya. Ya, jadi tadi algoritma buat ngirim surat ke orang lain ya, algoritmanya tadi melalui surat gitu ya, ini terpos ya, baru dikirim misalnya seperti itu tadi ya. Jadi general ya. Kemudian apalagi nah, bisa dikembangkan ya, expandable ya. Haruslah sesuatu yang dapat kita kembangkan lebih jauh berdasarkan perubahan atau requirement yang ada ya. Mudah dimengerti. Nah, itu penting, mudah mengerti ya. Kalau algoritmanya aja ribet ininya, orang nggak ngerti apaan nih gitu ya. Ya, jadi harus mudah dimengerti ya. Portabilitas yang tinggi, portability.
bisa dengan mudah diimplementasikan di berbagai platform komputer ya. Precise, tepat, betul, dan teliti, itu yang penting ya. Jadi jalan jadinya di programnya. Kalau nggak betul nanti nggak jalan dia gitu ya. Efektif ya. Tidak boleh ada instruksi yang tidak mungkin dikerjakan oleh pemroses yang akan menjalankannya. Jadi memang tadi harus diperpendek ya. Harus terminate ya, jalankan algoritma harus ada kriteria berhentinya, kapan dia waktunya ya. Dan output yang dihasilkan tepat. Oke, lanjutnya ada struktur penulisan algoritma ya. Nah, jadi di program itu ya, algoritma itu ada dia judul ya, ada kamus, ada algoritmanya baru. Nah, itu apa sih di judul atau header ini seperti apa? Nah, ini dia misalnya judul ini adalah bagian teks algoritma yang digunakan sebagai tempat mendefinisikan nama dan menentukan apakah teks tersebut adalah program, prosedur, atau fungsi. Nah, ini judul algoritmanya. Memang sih itu kita nggak pakai judul juga nggak apa-apa ya, nggak dibaca dia itu. Ya, tapi itu akan mempermudah kita. Oh, program ini bagiannya ngapain ya? Oh, ini buat program buat apa? Misalnya tadi buat program buat kubus gitu ya. Nanti buat ngitung luas persegi panjang atau apa contohnya misalnya ya. Itu judul ya. Jadi judul ini buat memudahkan kita saja gitu ya. Tapi kalau nggak dipakai juga ada masalah ya. Kemudian ada kamus. Nah, kalau kamus ini penting ya, ini deklarasi ya. Ini hampir semua pemrograman ada deklarasinya ya. Nanti disesuaikan dengan masing-masing strukturnya pemrogramannya. Ada nama tipenya, ada konstanta gitu ya, ada variabel atau fungsi dan prosedurnya. Itu di deklarasi. Kalau ini penting, kalau ini nggak ada nggak akan jalan nanti di programnya. Mau diapain ininya. Nah, ini dia contoh di kamusnya ya, misalnya deklarasi konstanta, ini ada tipenya apa, ada real kah, ada string kah, ada boolean kah gitu ya, tipe-tipe datanya ya. Kemudian ada integer kah misalnya. Nah, seperti itu. Jadi nanti yang itu yang akan kita deklarasikan. Kemudian lanjutnya baru algoritmanya. Nah, ini adalah bagian inti dari suatu algoritma yang berisi instruksi atau pemanggilan aksi yang telah didefinisikan ya. Misalnya ini ada proses if then ya, if then. Ya, ini ada proses if then-nya ya. Ya. If then else ya. Jadi kalau jika dia C lebih kecil daripada D, maka yang ininya C-nya ini E-nya ini aktif ya. Ini C ini adalah A plus B-nya dimasukkan. Jika tidak A-nya dikurangkan B gitu. Ini outputnya. Ya, jadi di algoritma ini penyajiannya ada 3 ya. Kalau Anda pernah lihat apa? Algoritmanya apa yang Anda pernah lihat? Ketahuin. Flowchart, pernah lihat flowchart? Belum, Pak. Belum. Waduh. Oh, cat belum ya. Ya, jadi ada 3. Pernah tahu ya? Pernah tahu. Ya harus tahu lah pasti. Ya nanti belajar juga lah. Yang nggak tahu kan belajar. Nah, ada 3. Jadi Anda nulis algoritma itu bisa 3 ya. Bisa salah satunya nih ya. Anda bisa tadi bahasa Indonesia tadi ya. Misalnya tadi contoh pergi tadi yang ngirim pos surat ya itu ya, itu secara bahasa Indonesia. Secara flowchart nanti ada bentuk-bentuk flowchartnya. Secara pseudocode ini ya, ini khusus sudah kayak pemrograman ini. Jadi langsung ini bahasa langsung pemrogramannya. Kalau orang awam mah ngertinya ya kalau enggak dalam struktur bahasa Indonesia itu. Yang mudah dimengerti ya. Ya, tapi karena teknik biasa disajikan dalam bentuk flowchart ya. Jadi kalau dalam flowchart ya bisa paham juga apa sih nanti yang akan dikendalikan outputnya itu apa, itu flowchartnya. Nah, ini di struktur bahasa Indonesia umumnya tidak menggunakan simbol atau sintak dari suatu bahasa pemrograman ya. Jadi nggak pakai tuh tadi umum-umum aja, tapi detail urutan kerjanya ya. Tidak bergantung pada suatu bahasa pemrograman.
notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa manapun gitu ya. Misalnya tadi bikin algoritma buat masak nasi goreng misalnya. Nah, pertama-tama apa kira-kira yang harus dilakukan? Pernah masak nasi goreng kan? Salim, Rizky. Nah, Ya, apa sih kira-kira yang harus Anda lakukan kira-kira apa? Mau tahu aja siapin nih. nasi, Pak. Siapin nasi. Oke. So, Bumbu-bumbunya. bumbunya Ya, panasin wajan. panasin wajan. Manasin wajan bisa Isi minyak. manasin dari mana? Nyalain Wajannya? kompor. Nah, nyalain kompor dulu gitu kan. Ya kalau manasin wajan akan ditanya lagi. Kalau kita tahu manasin wajan. Nanti kalau komputer apaan nih? Manasin wajan dari mana? Oh, dari kompornya harus dihidupin dulu gitu ya. Nah, itu apa lagi? Isi Kasih minyak. Pak. Isi minyak. Ya, oke lah. Habis itu oseng-oseng lah ya. Ya, seperti itu ya. Jadi harus detail ya. Karena ini mesin yang harus ngerjain nantinya, bukannya kita. Jadi kita harus memasukkan algoritma yang detail di dalam mesin itu buat nanti apa yang akan kita kendalikan. Nah, misalnya contoh nih bahasa Indonesia. Menghitung rata-rata 3 buah data. Wah. Ada yang tahu kira apa ininya? Ya, oke lah. Dia ada 3 buah data ya, dia baca bilangan dulu dia. Karena dia kan buat rata-rata 3 buah data, baca dulu bilangan. Misalnya A, B, C gitu ya. Habis itu dijumlahkan. Bilangan itu dijumlahkan ketika bilangan itu. Habis itu dibagi jumlah bilangan itu dengan 3. Habis itu tulis hasilnya. Ini ada pseudocode-nya. Ini modelnya pseudocode itu modelnya menggunakan kode mirip dengan kode pemrograman ya, gitu ya. Nah, jadi misalnya bentuk algoritma pseudocode itu modelnya seperti ini. Jadi input pasti dalam kurung A, B, C ya, tutup. Habis itu jumlah sama dengan A plus B plus C. Rata-rata jumlah bagi 3, output rata-rata ya. Ini jadi hampir sama kayak di dalam bahasa pemrogramannya gitu ya. Tapi kalau misalnya memang kalau seperti ini orang awam banyak susah ngerti apa sih maksudnya gitu loh. Ya memang disarankan sih kalau saya mendingan pakai bahasa Indonesia saja sih ya, atau flowchart gitu. Jadi diceritakan saja ngapain dia, urutan langkah kerjanya secara detailnya seperti apa. Memang kalau ini lebih detail udah, tapi udah langsung masuk ke pemrogramannya sudah. Itu ya. Ya ini kalau flowchart ini penggambaran secara grafik ya, langkah-langkah dan urutan prosedur dari suatu pemrograman. Jadi flowchart menolong analisis dan pemrograman untuk memecahkan masalah dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif lain dari pengoperasian. Ya sama lah ya. Jadi seperti ini. Flowchart itu tekniknya ini lewat saja ya. Jadi bentuknya secara grafis ya. Nah, biasa kalau dalam jurnal atau apa ya, itu dalam bentuk flowchart misalnya ya. Ini analisis ya, dengan adanya pengungkapan jelas dan model flowchart, maka baca dapat lebih mudah melihat permasalahan atau memfokuskan perhatian pada area tertentu sistem informasi. Ini communication. Nah ini aja lah ya. Pernah ngelihat gambar-gambar yang kayak gini? Halo? Halo? Kenapa? Nah, pernah ya di mana? Pelajaran matematika. Matematika. Iya. Di Microsoft Word juga ada ini flowchart itu lambang-lambangnya. Lihat aja. Ya. Atau biasanya di apa tuh yang buat gambar-gambar itu visual apa ya? Lupa namanya apa. Ya seperti itulah pokoknya ada. Visio itu program Visio biasanya itu ada. Nah model-model seperti ini jadi kalau mulai biasanya pakai ini gitu ya. Ini ada input output, ini proses ya, kotak proses ngapain, ini aliran datanya.
Nah ini banyak kan dipakai nih kalau decision ya. Decision ini. Biasanya sih saya pakai yang awal nih ya, terminator, aliran data, input output atau enggak begitu ya, atau proses langsung ya. Ya, jadi dari sini langsung proses ininya atau inisialisasi di input output juga biasanya. Sama ini decision ya, ini penting decision ya. Itu ininya yang banyak digunakan. Nah, kalau ini dipakai kalau konektor ya, di halaman yang sama atau halaman yang lain. Jadi misalnya banyak flowchartnya, kalau di halaman sama nih kiri kanan ya pakai aja yang buletan A, nanti nyambung lagi A di atas, ke bawah lagi. Tapi kalau mau ke halaman berikutnya pakai simbolnya kayak gini, page konektornya ya. Ya seperti itu. Proses. Bagian ulang ya. Ini proses menghitung luas segi panjang ya. Misalnya kayak tadi mulai ini data ya, ini masukkan P, ini kesini lagi masukkan L, ini diproses luasnya panjang ke lebar, ini tulis L ya, selesai ya. Nah ini enggak ada yang decision ya. Biasanya kalau decision itu misalnya apa ya, misalnya pokoknya pakai if then lah ya. Jadi kalau misalnya dia misalnya motor jalan ya, kalau ada sensor ini kena dia akan berhenti ya, kalau enggak dia akan jalan lagi. Nah, itu kayak pakai decision. Misalnya program untuk menentukan bilangan ganjil atau genap misalnya. Ini ini dia, ini ada ternyata yang decisionnya nih buat bilangan ganjil atau genap misalnya ya. Mulai ya, misalnya mulai ini selalu biasanya nih, ini datanya masukin bilangan bulat ya, masukin bilangan bulat. Jadi masukinnya kalau ini bisa melalui berapapun yang Anda masukkan, nanti sistem itu harus bisa mendeteksi bahwa data yang Anda masukkan dia bisa tahu, oh itu bilangan ganjil, oh itu bilangan genap gitu ya. Nah ini yang maunya seperti ini. Jadi kalau misalnya itu ketika dimasukin bilangan bulat, maka prosesnya akan langsung dibagi. Ini prosesnya, bilangan dibagi proses itu akan dibagi dua ya, dengan operasi sisa baginya. Kalau sisa baginya sama dengan 0 ya ditanya nih decision. Nah, jadi harus ditanya, jika dia hasil baginya sama dengan 0, maka dia akan diproses, dia akan namanya bilangan genap. Jika tidak dibilang, jika hasil baginya tidak sama dengan 0 ya, jika tidak ya ke bawah ya, maka itu adalah bilangan ganjil. Oke, selesai. Nah begitulah bikin suatu flowchartnya. Terserah Anda bikin mau flowchartnya seperti apa dari 3 tipe tadi ya. Oke. Oh ini masih ada lagi. Ini sudah soal algoritma pemrograman. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu dari jenis-jenis flowchart ini. Jenis-jenis flowchart, jenis-jenis algoritma pemrograman ya. Algoritmanya ada bahasa Indonesia, ada pseudocode, atau ada flowchart ya bikinnya. Oke, kalau nggak ada lanjut lagi nih, sudah soal algoritmanya, ada tuntutan, pemilihan, ada pengulangan. Wah ini nanti aja nih, banyak ini ya. Nah ini pemilihan seperti ini misalnya ya, if then ya, test expression. Jadi kalau misalnya dia hasilnya true, maka ini proses ya, body of if. Kalau enggak false, misalnya dia keluar misalnya seperti itu, and if dia false misalnya. Itu kalau pemilihan ya. Kalau misalnya ini pemilihannya juga misalnya ada 2. Nah ini ada 2, jadi pemilihan itu misalnya ada 2 action dia. Ekspresinya kalau true tadi kan langsung keluar ya. Kalau ini enggak, kalau misalnya true body of if, kalau enggak false, apalagi yang dikerjakan bodinya of else misalnya gitu ya. If then ini else-nya ini baru ditutup and if-nya. Itu kalau struktur pemilihannya. Ini dia figurnya, dia programnya seperti inilah. Ada pengulangan, misalnya pengulangan ya. Nah ini misalnya pengulangan. Ini untuk I sama dengan 1 sampai 4, nih instruksinya dikerjakan, nextnya I, dia lanjut lagi. Jadi baru ngitung 1 udah dikerjakan, nantinya ke sini dia balik lagi looping I-nya yang kedua, terus sampai I-nya sampai ke 4 baru dia ngapain prosesnya. Nah seperti itu kalau pengulangan.
atau pengulangan pakai while do misalnya. Jadi kalau misalnya condition, while do itu hampir sama kayak if then juga ya. Jadi kalau dia true, ini looping bodinya dia balik lagi, setelah itu dia balik lagi looping, gue tanya lagi, kalau dia false dia akan ngapain lagi. Intinya seperti ini modelnya. Ada lagi repeat ya, ada repeat until misalnya. Ini kondisinya if then juga sama nih. Ini instruksi proses kondisinya, kalau true ke bawah, kalau false dia akan ngerjakan yang atas ya. Modelnya seperti itu. Oke, itu saja. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Alhamdulillah. Kalau enggak, alhamdulillah. Iya. Kuliah cepat ya. Ya. Oke, jadi saja sih yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Nilai Makasih ya. nilai A-nya makasih ya Pak. Oke. Iya, mari. Absennya di mana, Pak? Absennya nanti di GC Google Classroom ya. Ya, sekalian itu ngumpulin tugas itu absennya juga itu ya. Ya, biasalah. Kalau penjelasan di Zoom, tugasnya di GC Google Classroom. Oke, saya tutup ya. Terima kasih. Iya, Pak.